Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati dengan NIM 0488811613 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah berpraktik algoritma dan pemrograman. Di sini saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans IDE 23 untuk membuat program tersebut. Sebelumnya, saya telah membuat sebuah proyek dengan nama tugas 2 algoritma dan pemrograman yang berisi sebuah file Java yang merupakan tempat di mana program tersebut akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Berikut ini adalah file Java-nya yang berisi sebagian kode program yang telah saya tulis sebelumnya, lengkap dengan komentar penjelas di setiap bagian kode program. Selanjutnya, saya akan melengkapi kode pemrograman tersebut.
Sebelum menjalankan kode program ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat setiap bagiannya. Pada baris kelima, yaitu package tugas 2, algoritma dan pemrograman, berfungsi untuk mendefinisikan nama package atau folder logis tempat file Java ini berada agar lebih terorganisir dan mudah diatur. Pada baris 11, yaitu import java.util.scanner, berfungsi untuk mengimpor kelas scanner dari package java.util agar bisa digunakan untuk membaca input dari keyboard atau user input. Pada baris ke-12, yaitu import java.text.decimal format, berfungsi untuk mengimpor kelas decimal format untuk memformat angka menjadi bentuk yang lebih rapi. Pada baris 13, yaitu import java.text.decimal format symbols, yang berfungsi untuk mengimpor kelas decimal format symbols untuk mengatur simbol pemisah ribuan dan desimal sesuai lokal, misalnya titik atau koma. Pada baris 15, yaitu public class tugas 2 algoritma dan pemrograman, berfungsi untuk mendeklarasikan kelas utama dengan nama tugas 2 algoritma dan pemrograman. Semua kode akan berada di dalam kelas ini. Pada baris 17, yaitu public static void main, yaitu metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dijalankan. Ini adalah pintu masuk aplikasi Java. Pada baris 18 hingga baris 21 merupakan tahap deklarasi variabel. Di sini terdapat variabel golongan dengan tipe data string, lalu variabel jam lembur dengan tipe data int, lalu variabel gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan dengan tipe data float. Pada baris 23 hingga 25 merupakan tahap inisiasi awal atau pemberian nilai awal kepada variabel yang sebelumnya telah dideklarasikan. Di sini, variabel gaji pokok dan variabel gaji lembur diberikan nilai awal, yaitu dengan angka 0. Pada baris 27 hingga baris 31, merupakan tahap untuk memproses format output rupiah. Pada baris 28, yaitu decimal format symbols, dengan variabel simbol sama dengan new decimal format symbols, berfungsi untuk membuat objek baru dari decimal format symbols untuk mengatur simbol pemisah ribuan dan desimal khusus. Pada baris 29, yaitu simbol set grouping separator, berfungsi untuk mengatur simbol pemisah ribuan menjadi titik. Pada baris 30, yaitu simbol titik set decimal separator, berfungsi untuk mengatur simbol pemisah desimal menjadi koma. Pada baris 31, yaitu decimal format dengan variabel formatter sama dengan new decimal format, berfungsi untuk membuat objek decimal format dengan pola seperti ini agar angka diformat dengan pemisah ribuan sesuai simbol yang sudah diatur di atas. Pada baris 33, yaitu scanner input sama dengan new scanner dalam kurung sistem titik in, berfungsi untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari user melalui keyboard. Pada baris 35 hingga 37 merupakan tahap input untuk variabel golongan. Pada baris 36, yaitu sistem .out.print, berfungsi untuk mencetak atau menampilkan data yang ada di dalam kurungnya. Di sini,
berfungsi untuk mencetak kalimat masukkan golongan A atau B atau C. Pada baris 37, yaitu golongan sama dengan input, titik next line, titik tua perskes, berfungsi untuk membaca input string dari user lalu mengubahnya menjadi huruf kapital semua dengan metode to uppercase agar mempermudah perbandingannya nanti. Pada baris 39 hingga 49 merupakan tahap untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan pernyataan if. Pada baris 51 hingga 58 merupakan tahap input untuk variabel jam lembur. Pada baris 52, yaitu sistem .out.print, berfungsi untuk mencetak atau menampilkan kalimat masukkan jam lembur. Pada baris 53 hingga 58 berfungsi untuk mencoba membaca input user lalu mengkonversikannya ke tipe data integer. Namun, jika gagal, maka akan muncul pesan error dan program dihentikan dengan menggunakan return. Pada baris 60 hingga 74 merupakan tahap menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur menggunakan pernyataan if. Pada baris 77 merupakan tahap menghitung dan menampilkan jumlah penghasilan. Di sini, jumlah penghasilan berasal dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Pada baris 79 hingga 85 terdapat beberapa perintah sistem out.println yang berfungsi untuk mencetak atau menampilkan data atau nilai yang ada di dalam kurungnya. Di sini nilainya terdapat simbol-simbol, lalu teks lalu digabung nilai dari variabel golongan, teks digabung nilai dari jam lembur, digabung teks lagi, lalu teks digabung dengan nilai yang ada di variabel gaji pokok, lalu teks yang digabung dengan nilai gaji lembur, dan teks digabung dengan nilai yang ada di variabel jumlah penghasilan. Setelah selesai menjalankan setiap bagian kode program, langkah selanjutnya adalah menjalankan program tersebut untuk memastikan apakah program sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kesalahan atau error. Berikut dicontohkan jika input golongan salah, maka akan menampilkan pemberitahuan yaitu input golongan tidak valid dan program tidak akan dilanjutkan atau program diberhentikan. Berikut ini dicontohkan jika input golongan benar, namun input jam lembur bukan angka. Maka akan menampilkan pemberitahuan yaitu input jam lembur tidak valid dan harus angka. Berikut akan dicontohkan jika input golongan benar, namun input jam lembur dimasukkan angka 0. Maka akan menampilkan pemberitahuan yaitu input jam lembur tidak valid.
Berikut akan dicontohkan jika input golongan benar dan input jam lembur benar, maka akan menampilkan informasi penghasilan seorang karyawan yang terdiri dari info golongan, info jam lembur, info gaji pokok, info gaji lembur, dan info jumlah penghasilan yang berasal dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.